Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berkumpul sama anak-anak aspeng ya. Asal pengen ziarah ya ziarah, pengen marhabanan. Apakah dulu tuh aspeng tuh anak si penerima keadaan ya. Sekarang sudah berubah, sudah banyak yang sukses, sudah banyak yang kerja, dan sekarang ini ada teman-teman baru ya, ada generasi baru yang mudah-mudahan nanti akan menyusul menjadi orang sukses semua. Kita akan menanyakan aspek lebih dalam ya, lebih jauh. Kenapa bisa berubah seperti ini? Yang tadinya tangkrang tongkrong kemudian main, sekarang kegiatannya itu lebih positif dan lebih banyak. Dan ini ada Kang Denny ya, Kang Denny nih yang baju biru, selaku penggerak anak muda di Blok Sida Bagus yang konsisten ya, di luar kesibukannya bekerja mencari uang, tapi masih sempat-sempatnya yang harusnya istirahat malah ngurusi kita semua ya. Saya akan menanyakan beberapa hal ke Kang Denny ya, terkait kegiatan-kegiatan aspeng yang sudah dilaksanakan ataupun yang belum dilaksanakan gitu. Oke, silakan Kang Denny untuk memberitahu ya kegiatan yang ada di sini untuk anak-anak remaja di sini ya. Silakan. Kalau ngomongin kegiatan sih banyak Kang, jadi kayak olahraga, main futsal, terus liburan ya. Malam kegiatannya tuh selain marhabanan kayak malam Rabunya tuh ngaji kitab, ada ngaji kitab. Malam Sabtunya futsal, malam Jumat ziarah. Ya main-main juga banyak Kang. Banyak ya Kang, ya. Kang Denny ya. Saya pengen tahu dong, kenalin satu-satu ini. Kelas masih sekolah atau sekolahnya kelas berapa, namanya siapa gitu? Ini namanya Irfan Maulana, kelas 2 ya. Yang kelas 3 lagi PKL. SMK ya. Apa sih dulu sih kita ini? Iya, sudah apa? Terus Alwi Asegaf dah. Kelas berapa? Kelas 11, kelas 3. Terus kan Hadi kelas berapa? Kelas loro SMP. Kelas sendiri lupa. Ridho kelas berapa? Kelas 3 MTS. Nabil kelas 2 SMP. SMK kelas 2. Iman kelas 2 SMK ya. SMA di sini. SMA mana? Abik sudah lulus. Man. Ini Abik ya Kang sih. Bisa lulus. Yahya lulus. Yahya udah lulus. Abil kuliah tah? Iya. Aktivitasnya apa? Makan Jepang. Ketemu Manohara apa ketemu siapa? Lagi kursus Kang. Luar biasa, mudah-mudahan lulus ya. Amin. Gajinya besar. Dasuki bagi Dasuki paling sejen ki. Ini paling antik ya. Nggak mau. Sekolahnya apa kelas berapa? Sekolah. Kameranya diarah ke situ. Diarahkan Biar tahu. Paling sangar di aspek nih. Kita lihat. Jeng. Nah. Ya ini penjaga gawangnya. Anggota Zahir. Pencinta Zahir. Sholawat Habibidin. Nah ya. Zahir Mania. Zahir Mania paling cepat. Kayak Kang Abu Zar berarti Zahir Mania ini. Siap. Kalau saya masih Seker Mania ya.
Belum zahir mani ya, belum. Wan, nama asli siapa Wan? Fajar. Kelas SMK mekanika. Oh, SMK mana? Oh, Binat Cendekia. Ini Binat Cendekia. Binat Cendekia. Binat Cendekia. MTS. Oh, MTS. Paling nom telur. Oh, tua tapi ya raya ya. Terus Kang Denny, kalau misalkan sehari-hari tuh ngapain aja selain sekolah? Main bola. Habis pulang sekolah ya udah main bola. Oh, main bola. Iya. Malamnya nongkrong. Malamnya apa? ya nongkrong. Kadang kumpul. Ngaji. Oh iya ngaji ya nih Pak Bidin ya? Oh, ngaji. Setiap hari ngaji ya. Oh. Luar biasa ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, apa saja bebas ya. Kenapa? Mik. Agak maju aja. Agak maju aja. Kenapa dalam kita melaksanakan marhabanan kita harus berdiri? Itu kenapa? Dan sikap yang baik saat kita marhabanan itu gimana? Ini ada yang nanya ya, Bang Rido ya. Kenapa ketika pas marhabanan itu ada berdirinya? Kenapa nggak jongkok aja gitu mungkin? Tak gelelengan bener-bener dia. Standar loro. Oke. Akan dijawab oleh Kang Abu Dzar. Siap. Terima kasih, pertanyaan bagus ya, yang memang meskipun banyak kiai, ulama, ustadz, mubaligh sudah mungkin sering menjelaskan, tetapi ini jarang diperhatikan dan jarang juga diterapkan, dipraktekkan, terkait bagaimana sih sikap atau etika ya ketika mengikuti atau melaksanakan Maulid Nabi, dan kenapa harus berdiri. Saya dengar dari keterangan guru-guru saya, kiai-kiai saya ya, yang di Buntet terutama ya, bahwa berdiri itu merupakan simbol atau bukti kita menghormati dari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antara bentuk ta'zim, hormat ya, itu kita berdiri. Sehingga sepanjang ketika mahalul qiyam itu kita dianjurkan untuk berdiri ya, tentunya bagi yang mampu ya, tentunya bagi yang mampu. Kemudian sikapnya bagaimana? Ya mengikuti dengan khidmat ya, tidak banyak bercanda. Meskipun yang namanya sholawat ini salah satu ibadah, atau mungkin satu-satunya ibadah yang bercandanya saja itu dapat pahala. Tapi dalam arti bercandanya tidak yang dalam rangka merendahkan atau menghina tentu. Atau tidak niat lah. Atau ria, ngerti ria, pamer. Jadi kita baca Quran atau melakukan ibadah dengan tujuan supaya dipuji orang. Ya, misalkan Mas Rido tadinya lagi duduk-duduk di depan rumah, dari kejauhan ada cewek-cewek nih mau lewat, ya santri atau anu lah gitu ya, itu. Kemudian tiba-tiba pura-pura ngambil sapu sambil sholawatan, wah supaya dikira saya anak soleh gitu. Nyapu sambil sholawatan, ya sholawat apa aja gitu. Sebagian suara yang bu enak tabli ya korun nggak, ya. Itu supaya kelihatannya soleh. Nah itu namanya ria. Nah sholawatan meskipun dalam kondisi ria atau dalam kondisi niatnya pamer itu masih mendapat pahala. Itu betapa luar biasanya ibadah sholawat. Tetapi bukan berarti kita kemudian sholawatan asal-asalan. Ada aturan-aturan. Tentu yang pertama menutup aurat ya. Kemudian yang kedua suci dari hadas besar, hadas kecil ya, berwudu. Kemudian juga di antara etikanya adalah menggunakan wangi-wangian
menggunakan wangi-wangian. Makanya kita lihat biasanya kalau di majelis-majelis itu kalau sedang mahalul qiyam baru berdiri itu ada yang muter tuh, ya, nyemprotin minyak wangi. Nah, biasanya kalau puputan atau 7 hari gitu ya, 7 harian dari kelahiran gitu, puputan. Ana sing jaluk maning sing akeh dipayas titikku. Gitu. Pakai wangi-wangian yang rapi ya, bajunya yang rapi, sarungnya yang rapi, kemudian pakai peci ya. Kemudian khidmat, tidak bercanda, tidak ngobrol sendiri ya. Nah, itu diantara etika-etika dasar ya yang bisa kita lakukan secara zahir itu. Secara batin ya tentu hati kita dan pikiran kita ya fokus bahwa kita sedang memuji Kanjeng Nabi Muhammad ya. Yang perlu diingat bahwa semua makhluk, semua yang diciptakan di dunia ini, di alam semesta ini adalah karena sebab untuk menyambut kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Makanya di beberapa syair misalkan itu semua yang diciptakan ya, termasuk surga dengan segala keindahannya, alam semesta ini ya, baik itu di bumi ataupun di langit, itu diantaranya untuk menyambut kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah itu maka kita harus beretika yang sopan. Terus ada salah satu juga anjuran, saya pernah dengar dari salah satu guru saya, Sayyidil Habib Muhammad Lutfi ya, Abah Habib Lutfi Pekalongan, Habib Lutfi bin Yahya itu pernah dawuh gini, Kanjeng Nabi itu tidak akan hadir di suatu maulid, di suatu majlis kalau di dalam situ ada orang yang hasud. Ngerti hasud? Iri. Ada orang yang iri gitu. Jadi kita harus bener-bener selain tadi secara dohir ya, pakai pakaian rapi, nutup aurat, pakai minyak wangi gitu yang rapi, itu hati kita juga harus dibersihkan. Bukan hanya bersih fisiknya saja, tapi hatinya kita harus bersih, pikiran kita harus bersih. Atau selain hasud lagi ya sombong misalkan, atau ujub itu merasa bangga sendiri gitu. Wah saya paling hebat nih, paling keren gitu, saya paling luar biasa pokoknya gitu ya, yang lain mah gak ada apa-apanya. Itu ujub, sombong, itu penyakit-penyakit hati seperti itu harus dibersihkan ya, sehingga dengan harapan Kanjeng Nabi itu hadir ya. Dan kita harus yakin bahwa Kanjeng Nabi itu hadir di setiap kita sedang maulid ya. Contoh, kita ketika misal kedatangan Kang Andi misalkan ya, malu gak kalau pakainya celana pendek ya, atau lagi hadap-hadapan nih begini dan Kang Andi terus ngobrol sendiri, Kang Andinya lagi ngajak ngobrol misalnya, ngobrol sendiri apa itu kira-kira enak nggak? Wah nggak enak. Apalagi nih yang hadir adalah Kanjeng Nabi Muhammad ya. Atau kiai misalkan datang, itu kita kan nggak enak, mau bercanda yang nggak enak, mau apa yang nggak enak. Nah bayangkan saja, yakin saja bahwa Kanjeng Nabi itu hadir gitu di setiap pembacaan maulid tadi, pembacaan sholawat ya, sehingga tidak ada potensi atau kemungkinan kita itu mau bercanda atau ngobrol sendiri, sibuk sendiri misalkan ya. Kalau mainan HP relatif lah ya, kadang-kadang HP itu kita misalnya mendapat chat yang penting, misal orang tua atau siapa yang memang penting ya, makanya saya nggak terlalu ini kalau ke HP ya. Saya pribadi juga kadang-kadang begitu, kalau di chat sama orang tua misalnya bapak yang chat sampai jam berapa atau apa lah, itu harus dibales ya, atau mau angkat telepon ya. Tapi kalau ada hal-hal semacam itu yang memang nggak terlalu penting-penting amat ya sudahlah, ditaruh dulu saja HP-nya ya, li hurmat dan li ta'zim gitu. Jadi tadi secara singkatnya intinya adalah kenapa berdiri itu bentuk penghormatan kita dan juga ta'zim kita, rasa khidmat kita ya kepada beliau, kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian sikap-sikapnya ya tadi ya, intinya berpakaian rapi, sopan, menutup aurat, kemudian memakai wangi-wangian ya, memakai wangi-wangian jangan lupa ya. Itu parfum ya, terserah parfum apa aja lah ya, kalau enggak bunga-bungaan itu mungkin Kang Andi. Terima kasih. Ini jawabannya luar biasa ya. Dan boleh saya tambahkan ya Kang Buzar ya, ketika pas berdiri itu kan itu pas banget kelahiran Kanjeng Nabi ya.
dan seluruh makhluk itu menghormati kelahiran Kanjeng Nabi. Sinarnya itu luar biasa sampai menembus langit, sehingga orang-orang itu penasaran ini ada kejadian apa, sehingga pada berdiri. Kemudian makhluk langit juga Allah turunkan para malaikat untuk menyaksikan Kanjeng Nabi itu lahir di dunia. Makanya diperingati itu kelahiran Kanjeng Nabi itu, yaitu ketika marhabanan disebutnya mahalul qiyam ya. Terus untuk menghormati Kanjeng Nabi, karena barang siapa yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi dan ada satu majelis yang isinya adalah solawat kepada Kanjeng Nabi, mengadakan solawat, maka Kanjeng Nabi itu hadir dalam majelis tersebut. Bahkan kalau ada yang bisa merasakan sih, solawatannya sambil nangis, ya marhabannya sambil nangis, itu bukti bahwa Kanjeng Nabi itu benar-benar hadir di tengah-tengah majelis itu. Ya, mudah-mudahan marhabanan kita ini selalu dihadiri oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya barangkali ada yang mau nanya lagi. 2 pertanyaan lagi. Bebas. Oh ya, silakan. Gimana caranya agar kita terhindar dari riya, syirik dan yang lain seperti itu untuk kita yang masih muda ini? Oh iya, riya, syirik, ujub. Ini pertanyaannya berat sekali ya. Masih MTS tapi pertanyaannya luar biasa. Supaya terhindar ya. Kalau misalkan untuk kita sih ya, riya itu kan dalam hal ibadah itu kata bapak saya itu gak apa-apa. Nanti dari riya itu lama kelamaan timbul ikhlas. Tadi seperti kata Kang Abu Dzar ya, kita tiba-tiba sholawatan ketika ada cewek lewat, atau pakai sarung, atau datang ke masjid untuk jamaah karena di samping rumahnya itu ada cewek yang kita senangi ya. Tapi nanti lama kelamaan itu tiba-tiba kita timbul ikhlas ya. Saya dulu waktu kecil juga pas MTS itu jamaahnya sering. Tujuannya satu, supaya dipuji orang ya, kemudian disenangi cewek ya. Soleh sekali itu ya, alim sekali, udah ganteng, pinter ya, rajin jamaah lagi gitu ya. Akhirnya setiap sholat jamaah saya di masjid. Tapi lama kelamaan rasa riya itu hilang. Timbulnya adalah rasa seneng ya, rasa seneng bahwa saya sudah senang ibadah. Sholawat juga sama, belajar marhabanan dulu, saya belajar marhabanan, ikut marhabanan. Tujuannya adalah untuk supaya dipandang orang. Tapi lama kelamaan sekarang saya nambah seneng, dan lama kelamaan riya itu hilang. Jadi intinya konsisten itu yang akan menyebabkan riya itu hilang. Jangan konsisten di riyanya, konsisten di kegiatan ibadahnya ya. Mulai sedikit-sedikit kita hilangkan ya rasa pengen dipandang orang. Yang kita dapatkan adalah rasa supaya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya semakin senang, semakin bangga ya. Dan saya pun yakin Allah itu melihat aktivitas ibadah saya. Saya merasa diawasi ya. Dan kehidupan saya itu semakin lebih baik ketika ibadah saya juga semakin baik gitu ya. Saya pernah nggak sholat ya, nyoba nggak sholat dan rasanya nggak enak. Berarti saya itu sudah seneng ke sholat ya. Jadi bukan paksaan, bukan suruhan, tapi murni dari dalam diri saya sendiri.
yaitu ibadahnya menjadi senang. Kemudian meninggalkan syirik ya. Syirik itu kan menyekutukan Allah ya. Kita membanggakan kemudian memuji selain Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya dialami oleh orang-orang awam ya, orang-orang yang belum mengerti ilmunya. Bahkan orang yang sudah ngerti pun itu bisa melakukan kegiatan syirik ya. Nah, nanti syiriknya itu kan ada syirik syirik karena menyekutukan Allah, ada syirik kepada orang lain ya, atau iri ya. Dalam hal ini adalah iri ya, orang lain sukses, orang lain dapat kerjaan, kemudian iri ya, atau syirik ya. Kita menganggap bahwa dia itu lebih baik daripada saya, sehingga kita itu timbulnya adalah iri, atau bahasa sini adalah syirik. Wis ora aja syirik ning wong kaya kon ya. Kita sering mendapatkan kata-kata itu ya, karena merasa kitanya itu belum baik, kemudian belum sukses ya, kemudian belum mapan. Akhirnya ketika ada orang yang dikasih rezekinya lebih entah itu pangkatnya atau hartanya atau bendanya ya, kita merasa iri. Padahal saya itu ibadahnya luar biasa, rajin. Saya ibadahnya setiap hari zikir, wirid, tapi Allah itu belum ngasih saya kesuksesan ya. Berarti kita itu dalam hatinya itu masih syirik kepada Allah. Kita belum yakin bahwa semua rezeki yang kita terima itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kerjaan kita, bukan dari orang tua kita, bukan dari orang lain, teman kita dan sebagainya. Itu hanya wasilah saja, perantara ya. Kalau kita sudah yakin ya bahwa semua rezeki itu Allah yang kasih, dan Allah sudah menentukan siapa-siapa yang sudah mendapatkan rezeki, yang akan mendapatkan rezeki, itu kita akan mendapatkan ketenangan. Ada teman kita, tetangga kita rumahnya bagus, dapat mobil, ya kita biasa saja, karena kita sudah tidak iri. Kita yakin ya bahwa Allah yang menentukan semuanya, Allah yang berkehendak semuanya. Tetangga kita lebih kaya, ya udah Allah sudah kasih rezekinya kepada dia yang lebih. Saya belum saatnya. Jadi timbulnya adalah keikhlasan. Setelah ikhlas nanti timbulnya ada senang. Tetangga saya dapat mobil, alhamdulillah, saya ikut senang. Bisa nggak kayak gitu? Ya. Kalau sudah bisa seperti itu, maka kamu sudah bisa mengendalikan rasa iri itu, bisa menghilangkan rasa iri itu. Kita menerima apa yang kita terima dari Allah, dan kita menerima apa yang orang lain kasih dari Allah ya. Dan kita biasa saja menerima apa yang sudah terjadi. Itu nanti kita bisa mengendalikan atau bahkan menghilangkan rasa iri itu. Kang Abu Dzar lebih sukses dari saya, alhamdulillah ya. Bukan malah panas. Kalau kalian mungkin panas ya, ini mau ke Jepang mungkin pada iri semua, kenapa saya enggak ya. Mudah-mudahan bisa berangkat ya. Coba dibalik, ketika Iqbal mau ke Jepang, kaliannya pada seneng. Wah, Iqbal di Jepang nih, sukses nih. Karena kita mendapatkan rasa iri, Iqbal berangkat ke Jepang, kemudian kita nggak seneng. Mungkin pikiran kita, Iqbal sudah di Jepang, gajinya gede, akan lupa sama kita gitu, tidak peduli sama kita, bahkan malah menzolimi kita semua. Itulah yang membuat kita itu selalu iri pada orang lain. Nah, hilangkan semua itu, termasuk syirik kepada Allah ya. Itu juga harus kita hilangkan.
Syirik itu menyekutukan Allah. Berarti ada dua yang kita ikuti ya, atau yang kita yakini selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan syirik yang paling kecil ya. Kamu berpikir saya itu mau makan apa besok, itu sudah syirik. Aduh, duit pas-pasan, uang pas-pasan, gimana ini untuk makan besok? Nah, itu kamu udah syirik. Besok aja belum datang, kamu sudah puyeng mikirin besok makan. Berarti kita nggak percaya bahwa Allah itu yang menjamin kita untuk besok makannya apa. Jadi hilangkan rasa itu ya. Allah yang menjamin. Saya mau kuliah, tapi biayanya dari mana? Nah, itu kamu sudah syirik. Syirik yang sangat kecil kali. Apalagi yang sudah jelas nyembah pohon ya, ngasih sesajen ya. Kalau ada yang ngasih sesajen di pohon-pohon, ambil aja ya, dimakan. Apalagi ada uangnya, ambil aja. Ya ngapain ngasih sesajen ke pohon-pohon ya? Itu dihilangkan. Saya kuliah di SMK nanti kerjaannya di mana? Kerjaannya apa? Itu kamu sudah syirik. Dihilangkan itu ya. Yakin saya kalau sekolah, saya kuliah, Allah akan menjamin saya. Saya yakin Allah akan berikan kesuksesan kepada saya, keberhasilan kepada saya, dan saya yakin Allah akan mewujudkan cita-cita saya gitu. Sehingga timbulnya ikhlas, belajar ya rajin, kemudian hidup ya tenang, plong dan sebagainya. Ya, semangat ya. Kemudian ujub ya. Ujub itu merasa bangga terhadap diri sendiri ya, dengan kelebihan kitanya terutama. Itu awal mula cikal bakal timbulnya kesombongan. Kita suaranya enak, kita mendapatkan wajah yang ganteng ya, fisik yang bagus ya. Itu awal dari kesombongan. Lama-lama menghina orang yang kurangan daripada kita. Fisik yang enggak bagus, wajah yang enggak ganteng, jelek ya, kelebihannya biasa saja. Nah, kelebihan-kelebihan itu bisakah kita tutupi? Biarkan, nggak usah capek-capek kita memunculkan kelebihan kita. Biar orang lain nanti lama-kelamaan juga akan tahu dengan kelebihan kita. Bisa nggak? Kayaknya berat ya. Kayaknya saya kan menampilin apa yang kelebihan saya. Isun bisa kiye. Apalagi bisa silat. Wah, pengen sekali itu nunjukin. Iya. Biarkan orang lain tahu sendiri tanpa kita memunculkannya. Itu yang lebih hebat. Apa yang kamu miliki simpan ya, jangan sampai dipublikasikan. Nanti juga akan dibutuhkan pada saatnya ya. Kamu menjadi orang kaya ya, jangan dimunculkan. Orang lain sudah tahu semua kamu kaya ya. Padahal kaya sesungguhnya adalah kaya hati. Uang cuma punya 5.000 malah dikasih ke orang lain. Nah, itu kaya yang sebenarnya. Karena hakikatnya harta yang kita miliki adalah bukan milik kita, hanya titipan saja. Ya, namanya titipan itu ada yang lebih, ada yang kurang ya. Kamu buka penitipan motor ya. Ada lagi temennya buka penitipan motor. Di sana ada yang motornya banyak, kamu sedikit motornya. Ini kenapa? Karena kepercayaan masyarakat. Saya nitipin barang dong ke kamu, kemudian kamunya menjaga amanat ya. Kemudian ketika rusak diperbaiki ya, ketika dipakai dia akan diservis lagi ya. Akhirnya dengan kepercayaan itu, akhirnya nitipin barangnya lagi, titipin lagi dong, nambah lagi. Akhirnya kan bisa kita gunakan semakin banyak kan. Ketika nitipin duit ya 5.000, ternyata duitnya masih ada, nambah lagi 10.000, terus nambah 100.000, 1 juta. Karena kamunya amanat, walaupun dipakai, tapi ketika dia minta itu ada dengan nominal segitu. Nah, rezeki juga sama ya, kekayaan juga sama. Allah menitipkan harta rezekinya kepada kita. Kitanya amanat menjaga harta Allah ya,
yaitu dengan mensedekahkan, membayar zakat. Ketika ada yang butuh ya dikasih, ada yang minta bantuan ya kita tolong ya. Itu berarti kita itu amanat. Maka Allah kasih terus amanat itu. Ya. Jadi jangan anggap apa yang kita sudah dapatkan itu milik kita. Apa yang kita dapatkan itu milik kita, bukan. Hakikatnya adalah titipan saja. Titipan itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedikit, ada yang banyak. Makanya kita harus berdoa, mudah-mudahan ya Allah berikanlah saya titipan yang banyak, dan berilah amanat kepada saya untuk menjaga titipanmu ya Allah. Insya Allah kamu akan diberikan kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi syirik kita bisa tinggalkan, iri bisa kita tinggalkan, kemudian ujub juga kita bisa tinggalkan, karena semuanya itu adalah kebiasaan. Mulai dari sekarang kita biasakan, kita menghindari itu semua. Nanti ketika kita tua, itu kita semakin terbiasa. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau mulainya nanti, itu akan sulit. Kadang kita mikir ya, nanti ajalah, mau sedekah aja nanti kalau nunggu kayaknya kapan sampai modern ya, beli sugi-sugi. Kalau kita mau sedekah jangan nunggu nanti. Kita punya 10.000, 5.000 sedekahkan. Kita dapat rezeki 100.000, 10.000 kita sedekahkan. Ya, itu untuk membiasakan kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Kalau tidak dimulai dari sekarang, nanti akan sulit ke depannya. Berat, sangat berat sekali. Karena kitanya aja sulit, kitanya aja belum mapan, kitanya aja masih kekurangan. Ya, kok mau membantu orang lain? Ya, kalian datang ke sini ya, aktif. Tadi ziarah patungan sekian, aduh 20.000 gede temen ya. Pasti dalam hatinya begitu, ya kan? Tapi jangan khawatir, 20.000 itu dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan berkali-kali lipat menjadi 2 juta. Patungan 2 juta diganti 20 juta. Kalian mau coba, silakan buktikan. Karena saya sudah membuktikan. Saya dapat uang 100.000, saya sedekahkan 10.000 untuk orang tua. Selat atau 3 hari ke depan, itu saya diganti oleh Allah 1 juta uangnya, yang tadinya 100.000 dibuang 10.000, dan saya seterusnya begitu. Ya, dapat uang 1 juta, sedekah 100.000. Dapat uang 10 juta, sedekah 1 juta. Dapat uang 1 miliar, sedekah 10 juta. Dapat uang 1 triliun, sedekah 1 miliar. Nah, itu keimanan kita semakin diuji. Semakin besar, apakah semakin rela kitanya? Ayo rela beli, rela enggak? 1 triliun, sedekahnya 1 miliar. Aduh, berat sekali ya. Dapat 10.000, sedekah 1.000 ya enteng. 1 miliar, sedekahnya 100 juta ya. Buat siapa? Buat Kang Andi sama Kang Abu Dzar. Iya. Sekarang kamu belum sukses, ya masih care, masih apa. Kalau sudah sukses, dari wong sugih, dari orang kaya, apakah kamu masih care kepada saya sama Kang Abu Dzar? Saya doakan kalian sukses semua, jadi orang kaya semua. Uangnya miliaran, triliunan. Nanti kalau sudah sukses, telepon Kang Andi, Kang, mau mobilnya apa? Aduh, saya Avanza saja. Enggak Kang, Fortuner atau Alphard lah. Karena uang kamu triliunan ya. Beli Alphard kecil sekali. Buat siapa? Buat saya sama Kang Abu Dzar kok. Bukan buat siapa-siapa. Buat orang tua kamu. Pokoknya yang membuat diri kamu berubah, itu kamu sedekahkan. Yang paling utama adalah orang tua kalau masih ada, keluarga, kemudian fakir miskin, dan yang paling utama adalah anak yatim. Ya, itu ya. Langsung patungan baik, nggak sedekah, nggak kangen dikit Kang Abu Dzar. Saya bukan Ustaz Yusuf Mansur ya, bukannya. bukan iya. Kalau kamu mampu, maka sedekah berapapun. Sedekah itu nggak mesti besar, nggak mesti nunggu kaya. Berapapun, kalau itu kamu ikhlas, kamu yakin Allah akan ganti dengan apa yang kamu keluarkan. Insya Allah akan dapat keikhlasan
sedekahnya. Ya. Itu ya. Jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Kita semua alhamdulillah puas dengan semua jawaban, khususnya saya. Terima kasih. Kita sudah belajar bersama di sini. Saya dan kita semua hanya pengen didoain yang baik, dan ayo kita berdoa bersama, bersolawat bersama. Dan satu lagi, apa obat batuk itu? Obat batuk. Anak F-citrosis. Oh, nanya obat batuk ke saya ya. Obat batuk kan sing sirap apa, Pak? Komik ya ada ya. Ya segala penyakit suara seminggu. Tapi ya vitamin yang paling bagus atau vitamin D, vitamin duit. Tapi nyari uangnya sampai datang sakit ya, sampai sakit penyakitan ya. Tapi gini, saya punya prinsip ya. Saya itu capek nyari duit. Ya, kemudian saya seneng-seneng. Saya habisin duit itu ya untuk menghilangkan puyeng-puyeng nyari duitnya. Urip jalan-jalan baik, seneng-seneng baik ya. Karena saya pusing nyari duit. Ya, obatnya adalah jalan-jalan, ngabisin duit lagi. Udah pusing nyari duit, ditabung, nggak dipakai-pakai ya. Giliran penyakit datang malah dioperasi sekian ratus juta ya. Habis duitnya. Jadi selagi masih ada kesempatan ya, ada duit berapapun, senang-senang lah. Karena kita akan semangat lagi dengan senang-senang itu. Ya. Kalau mau ngilangin batuk, jangan diturutin batuk itu ya. Kita itu penyakit kadang diturutin ya. Batuk pengen ngoglok terus ya. Oh kan, turuti ya. Bosan kuat Kang. Nggak kuat, iya, gatel ya di sininya, iya. Oke, itu saja. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kalian sukses semua ya. Jangan khawatir. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin hidup kita. Kita lahir di dunia itu jaminannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian adalah berasal dari sel sperma yang paling terbaik ya, yang lahir di dunia. Apapun bentuknya, wujudnya, fisiknya, mentalnya, kemampuannya, itu semua adalah pilihan terbaik kita lahir di dunia ini. Dan siapa yang menjamin? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.